Jadi kalau yang laki-laki mendapatkan pelayanan dari bidadari surga, yang perempuan siapa bu? Tidak ada bidadari. Yang ada pangeran-pangeran surga. Jadi kalau laki-lakinya dilayani oleh bidadari surga, maka yang perempuannya dilayani oleh pangeran-pangeran surga. Gantengnya jangan bayangkan suami ibu sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Berjumpa kembali dengan channel Sepertiga Malam Studio. Bahasan kali ini kita akan membahas mengenai satu amalan yang mempunyai pintu khusus, pintu surga spesial, dan apabila kita mengamalkan amalan ini, kita akan dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Masya Allah, semoga kita termasuk di dalamnya. Nah, oke teman-teman, kita langsung aja. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Selamat mendengarkan. Ada amalan spesial yang diisyaratkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, yang kemudian memberikan pintu-pintu surga khusus bagi pengamalnya. Amalan ini terkait dengan amalan yang dikerjakan khusus di waktu malam saja. Jadi kalau sudah siang, amalannya tidak ada. Awas, hati-hati. Amalan ini hanya dikerjakan di waktu malam saja. Kalau sudah siang, maka amalannya sudah tidak berlaku lagi. Jadi kalau Anda mendapatkan malam, segera kejar amalan ini, karena kalau sudah siang, tidak akan bisa Anda dapatkan lagi. Amalan yang pertama ini disebut dengan tahajud. Disebut dengan apa namanya? Tahajud. Inna fil jannati baban yuqalu tahajud. Sungguh di surga itu ada satu pintu nanti disebut dengan pintu tahajud, yang hanya masuk ke situ orang-orang yang rajin tahajud. Bahkan dikatakan ainal mutahajjidun, ainal mutahajjidun, mana ahli tahajud, mana ahli tahajud, fa idza dakhaluhu ughliqat. Kalau sudah masuk ahli tahajud, ditutup pintunya serapat mungkin. Jadi yang cuma ikut-ikut nonton melihat orang tahajud tidak bisa masuk. Hanya ahli tahajud tidak bisa masuk. Dan dahsyatnya ahli tahajud ini ketika masuk ke dalam surga yang dimaksudkan, diberikan tempat spesial oleh Allah langsung di taman surga. Nah, ada orang masuk surga tinggalnya di taman surga langsung. Dan keistimewaan yang kedua, dia langsung diperkenankan oleh Allah sebelum masuk ke surganya bisa melihat Allah langsung tanpa hijab, yang di dunia tidak pernah ditatap. Kita ini selama hidup tak pernah menatap Allah. Hanya yakin iman, tapi tak pernah nampak dalam pandangan kita. Maka mustahil ada orang beriman yang tidak merindukan Allah. Mustahil. Semakin kuat iman kita, semakin rindu kita berjumpa dengan Allah. Tidak ada kerinduan terbesar bagi orang beriman kecuali dua: berjumpa dengan Allah, menatap Rasulullah SAW. Tak pernah kita hidup bersama Rasulullah. Bahkan dalam mimpi jarang kita bermimpi menatap beliau. Tak pernah kita berjumpa. Orang yang mengorbankan tenaganya, fikirannya, bahkan jiwanya untuk umatnya. Azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini orang, kata Allah, saking luar biasanya, kalau umatnya memiliki persoalan, dia akan mengatakan, ya Allah, jangan berikan kepadanya, timpakan saja kepada saya supaya dia ringan bebannya. Ya Rabb, kalau sakaratul maut itu begitu sakit, maka timpakan semua sakaratul maut yang akan dirasakan oleh umatku, timpakan sekarang kepadaku supaya mereka tidak merasakannya lagi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum, begitu peduli dengan kita sampai-sampai bermohon kepada Allah dalam setiap salat malamnya. Begitu sampai ke ayat surga, masukkan umatku ya Rabb, masukkan umatku ya Rabb. Kullu ummati dakhalal jannah. Setiap umatku akan masuk surga, kata Nabi. Illa man aba, kecuali yang tidak pengen. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah hidup dengan beliau di dunia, jarang kita menatap di alam mimpi. Maka siapa yang tidak rindu berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti? Itu kerinduan.
Karena itu pengamal amalan yang pertama ini, begitu kemudian dihisab, langsung wajahnya berbinar-binar gembira. Padahal belum masuk ke dalam surganya. Ada yang mengatakan sudah di surga, tapi bukan karena masuk surganya, karena berhasil menatap Allah tanpa hijab yang dia rindukan. Turunlah Quran surah ke-75, namanya surah Al-Qiyamah. Sebelum surga itu dimasuki, terjadi kiamat. Saat hisab berlangsung, muncullah keistimewaan itu. Ayat 22 sampai ayat 23. Perhatikan kalimat Al-Qurannya. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Ada orang yang pada saat itu wajahnya berbinar-binar gembira. Ini di hari kiamat ada wajah yang gembira luar biasa, nadhirah, terpancar aura kebahagiaan di wajahnya. Apa yang menyebabkan dia gembira? Padahal dia belum masuk surga. Ila rabbiha nadhirah. Rabb ila rabbiha nadhirah. Karena dia berhasil menatap wajah Rabbnya tanpa hijab sama sekali. Siapa orang ini? Bahkan hebatnya nanti, di ayat nanti akan disebutkan ahli ini. Orang-orang ini bukan sekedar bisa menatap Allah, tapi semua kebutuhan di surganya langsung diberikan oleh Allah tanpa perantara. Jadi nanti kalau di surga yang standar. Yang penting ke surga. Di surga standar, ada pelayan surga namanya Wildanun Mukhalladun. Kalau laki-laki dilayani oleh bidadari surga. Yang cantiknya, ya jangan bayangkan dulu istri masing-masing. Jauh. Ada yang seperti berlian. Jadi begitu kemudian menatapnya, cahaya berkilauan. Masya Allah. Bapak ibu lihat istri masing-masing, tembaga. Minimal masih ada pancarannya. Ada yang seperti mutiara, lu'lu'u wal marjan. Ada berlian yang jarang didapatkan. Anda pakai berlian, ibu pakai berlian, bangganya luar biasa. Di surga langsung pelayannya, wajahnya seperti berlian. Masya Allah. Hurun 'ain. Hurun 'ain. Bidadari-bidadari yang memikat mata. Yang saat ditatap begitu indah. Mala 'ainan ra'at wala udhunan sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Kalau di dunia tidak pernah dilihat, tidak pernah terdengar kisahnya, dan sekarang pun bapak-bapak melamun tidak seperti itu. Itu bahasa Nabi. Anda lamunkan pun tidak seperti itu. Jadi kalau yang laki-laki mendapatkan pelayanan dari bidadari surga, yang perempuan siapa bu? Tidak ada bidadara. Yang ada pangeran-pangeran surga. Jadi kalau laki-lakinya dilayani oleh bidadari surga, maka yang perempuannya dilayani oleh pangeran-pangeran surga. Gantengnya jangan bayangkan suami ibu sekarang. Jangan samakan dengan ustadz yang sedang ceramah. Jauh. Indahnya luar biasa. Bi aqwabi wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Ketika melayani Anda, maka mutiara-mutiara. Ada gelang-gelang yang indah. Kalimatnya sangat luar biasa. Wajahnya sebelum datang cahayanya sudah tiba. Anda bayangkan. Sebelum datang cahayanya sudah tiba. Sebelum datang auranya sudah tampak. Begitu tiba pancarannya luar biasa. Itu surga yang standar. Surga yang paling standar. Surga yang ini tidak. Langsung Allah yang memberikan. Apa amalan orang ini? Disebutkanlah langsung di Quran surah 51 ayat 15 sampai 17. Paling kanan pertengahan dari atas sampai ke tengah. Quran surah 51 ayat 15 sampai 17. Kita batasi dulu sampai 17 dulu. Pelan-pelan. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Nanti ada orang-orang takwa yang akan tinggal kemudian di taman surga. Apa keindahan taman surga itu? Akhirina ma atahum rabbuhum. Maka mereka akan mengambil semua kenikmatan surga langsung diberikan oleh Allah Rabbnya. Berikan. Lihat, kalimatnya menggunakan Rabb. Rabbuhum. Ketika menatap Allah, kalimatnya menggunakan Rabb. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Rabb. Yang memberikan nikmatnya Rabb. Bahkan yang paling dahsyat, ada orang-orang yang masuk surga ini saat di dunia dia punya kemampuan yang kata manusia terbatas. Kata orang dia tidak berpunya. Tapi orang-orang tidak sadar dia punya amalan yang tidak dimiliki oleh orang yang lainnya. Kata yang kaya, dia miskin. Kata
Kata si miskin ini, yang kaya itu miskin karena dia tidak punya amalan seperti yang pernah saya kerjakan. Jadi dia menyiapkan kekayaannya saat tiba di akhirat. Yang paling dahsyat, dia punya amalan spesial. Nah ini amalannya tidak susah. Cuman juga tidak mudah. Karena waktunya cuman malam, bukan di siang. Apa amalannya? Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Amalan pertama orang hebat ini, orang muhsin ini adalah saat di dunia sedikit tidurnya. Bahasa Quran. Sedikit tidur. Tidak ada istilah dalam Al-Quran termasuk hadis orang yang sedikit tidur kecuali menunjukkan orang yang rajin bangun malam. Kalimat bangun malam diidentikan dengan tahajud. Ingat, ini pesan saya, kalau Al-Quran sudah menyampaikan kalimat, jangan ditambah, jangan dikurangi. Begitu ditambah, kalimatnya akan berubah makna. Kata Allah, sedikit tidur. Anda tambahkan sedikit-sedikit tidur. Maka maknanya akan bergeser. Dikurangi, hilang maknanya. Kata Allah, sedikit tidur. Buang sedikitnya, tidur. Paham? Baik, jadi apa amalan yang pertama? Sedikit tidur. Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Siapa yang sedikit tidur ini? Ditafsirlah kemudian di Al-Quran surah ke-17 ayat ke-79 sampai dengan ayat 81. Paling kiri di pertengahan di mushafnya. Inilah amalannya, apa yang disebut kemudian dengan amalan salat tahajud. Quran surah 17 ayat 79 sampai dengan 81. Masya Allah. Itulah teman-teman penjelasan singkat dari Tuan Guru kita Ustadz Adi Hidayat mengenai satu amalan yang mempunyai pintu surga spesial. Dan apabila kita mengamalkan amalan tersebut secara istiqomah, insya Allah kita akan dimasukkan ke surga Firdaus. Masya Allah. Demikian teman-teman kajian kali ini, dan sampai berjumpa kembali di dalam kajian-kajian berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.